Apa maksudnya, Kak? Mau ki bawa Kak atau mau ki tinggalkan, Kak? Tidak bisa Kak bawa Ki pergi. Tidak sanggup Kak lihat Ki kehilangan keluarga tak hanya karena saya. Saya lebih baik menanggung sakit ini sendiri, Tendri. Aiksan. Kenapa posyandu begini, Wati? Kayaknya posyandu ini sudah tidak pernah aktif. Iya, ini sudah tidak terawat. Kayak sudah bertahun-tahun tidak pernah ada aktivitas di sini. Sinta, kenapa dari tadi kita jalan ketemu jalan ini lagi? Sudah 3 kali kita terputar-putar di sini. Padahal kita sudah jalan jauh. Kenapa kembali ke sini lagi? Permisi Pak, Tabe, mau Kak bertanya, adakah anak KKN yang datang tadi ke sini? Tidak ada, Dek. Dari tadi pagi saya ke sini, tapi tidak ada mahasiswa KKN yang datang. Ini baru Kak mau pulang, karena semua petugasnya sudah pulang duluan. Oh, masih ada Pak Ale pegawainya Pak? Iya, masih ada. Karena saya dengar posyandu ini sudah tidak dipakai Pak. Ternyata masih dipakai Pak Ale. Bukan tidak dipakai, Dek. Memang posyandu itu beraktivitas minimal 1 kali dalam sebulan. Kadang juga posyandu aktif melakukan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun. Atau bahkan 10 kali per tahun. Jadi frekuensi aktivitas posyandu bisa bervariasi. Jadi gimana Pak Ale anak KKN ini? Memangnya ada berapa posyandu di sini Pak? Ini ji saja posyandu di kampung tak. 1 ji. Maaf Dek, saya permisi pulang Dek. Tidak bagus lama-lama di sini. Apalagi sampai mau maghrib. Memangnya kenapa Pak? Karena di sini agak jauh dari perkampungan. Jadi sulit dijelaskan. Maaf Dek, saya permisi pulang Dek. Waduh, gawat. Kenapa Kak lumpuh? Mulai kurasa tidak enak perasaanku. Ayo kita cari temanmu, Dek. Mungkin ada di sekitar sini. Kalau saya, mungkin dia masuk ke kebun jalan-jalan. Baru dia kesasar. Tidak tahu jalan pulang. Apa nak bikin masuk kebun? Memangnya dia mau cari lahan yang nganggur? Ayo kita cari sekarang di sana temanmu, Dek. Siap, Kak. Wati, Sinta, Wati, Sinta, Wati. Awe, sampai makin di perbatasan desa. Di mana pergi nih anak KKN? Ternyata ada proyek jembatan di sini, Kak. Iya. Ini mi proyek jembatan yang menghubungkan kampung sebelah. Di sini mi perbatasan antar kampung. Awe, mati nih ya. Jangan sampai Sinta dan Wati diambil patada-tada ulu. Dijadikan tumbal proyek di jembatan ini. Hah? Tenang. Ini baru dugaanku. Tapi siapa tahu toh. Kau itu lumpuh. Sembarang sekali pikiranmu. Kalau zaman dulu iya mungkin. Masa zaman sekarang sudah modern masih ada yang begitu. Kau itu mau kasih takut-takut lagi adik-adik. Tapi pernah Kak juga dengar Kak, kalau ada proyek jembatan, biasanya ada manusia yang dijadikan tumbal di proyek itu. Itu cerita orang-orang dulu. Kalaupun ada, biasanya pakai hewan. Istilahnya dicerak.
Dicira pakai darah ayam atau darah sapi. Tapi kenyataan saat ini, setiap pekerjaan proyek, pasti yang jadi korban masyarakat itu sendiri. Cocok itu nak bilang orang-orang dulu. Kalau setiap proyek, pasti ada manusia jadi korbannya. Pasti ada kepala yang ditaduk baru dijadikan tumbal. Bukan hanya satu korbannya, tapi banyak. Hah? Seberapa banyak korbannya, Kak? Korbannya ya satu kampung. Oh, ya. Saya mengerti, Kak, maksudnya Kak Lompo. Tumbal di sini bukan korban jiwa yang dipotong kepalanya, tapi anggaran yang dipotong-potong. Dan jadi tumbalnya adalah rakyat. Nah, anggaran yang hilang itu ibarat darah tumbal. Itu mi dibilang patado-tado anggaran. Kelas juga analisamu, Dek. Dek narugi tomatoamu pas sekolah ko. Ini Kak Lompo kalau bicara harus pikir hati-hati cerna Ki. Nggak boleh dimakan mentah-mentah. Iya, dia kalau bicara isinya daging semua. Sob saudara kapan? Jadi bagaimana ini? Mau Ki pergi makan sop saudara dulu atau mau Ki pergi cari temanmu? Kalau kami, Kak, sebaiknya pergi makan dulu. Aweh, gimana Ki ini Wati? Serius ini tersesat Ki? Capek maka jalan weh. Weh, ada orang Sinta. Kasih pelan-pelan suaramu. Iya Wati. Tapi kenapa ada orang yang diikat? Ditutup lagi kepalanya. Sini kau cepat, ayo. Cepat sembunyi di dekat pohon. Diam kau nah. Dengar dulu apa nak bilang. Bagaimana ini? Kita tinggalkan saja di sini. Besok baru kita bawa ke proyek jembatan. Atau kita potong kepalanya. Kita bawa kepalanya, badannya simpan di sini. Jangan kedengok, eksekusi sekarang. Kita bawa ke lokasi proyek. Mumpun dia tidak sadarkan diri. Nah bilang bos tadi, langsung bawa tumbalnya ke proyek jembatan. Karena malam ini kami di ritual. Oke sih, saya sembarang. Yang penting cair. Majam Jolo, napa mencari gaji? Aja batas apa? Aku nasuruh sih kak bos kak sapa ulu ya lo kasih kak pokoknya. Mau dong dijadikan tumbal proyek itu orang. Ayo Wati, pergi ke jauh-jauh dari sini. Bahaya kalau nak tahu Ki. Bisa-bisa kita juga dijadikan tumbalnya. Ayo Mi cepat, pelan-pelan kau jalan. Wati, Sinta, Wati, Sinta, Wati. Awe, kemana perginya ini adik-adik KKN? Cantik apa Bella? Hei, bayangkan kami kalau cewek cantik hilang di hutan. Kalau orang jahat yang dapat nih, awe. Tapi kalau saya yang dapat, aman ji. Masih ada betulan balik ritual tumbal proyek di. Kukira saya cerita kosong gitu dari zaman ke zaman. Saya juga pernah dengar begitu. Kukira juga cerita masa kecil ji. Ternyata kulihat di depan mataku sendiri. Sok sekali Kak kurasa. Ini juga kenapa tidak ketemu ke jalan keluar di sini. Lipu sekali mak kurasa. Kukira kau jelipu Sinta. Saya juga lipu jaga juga. Tapi tidak seberisik kamu. Tetap mau fokus. Yakin Ki. Pasti teman-teman di posko datang cari Ki. Ada suara orang Wati. Jadi permasalahannya di sini bukan karena kamu bukan dari keturunan bangsawan Iksan.
Masalah sebenarnya karena Tenri sudah dijodohkan sama keluarganya bapaknya yang kebetulan dia darah biru. Seandainya Tenri belum ditunangkan, pasti mi diterima ku Iksan sebagai menantunya. Jangan kau terlalu cepat menyerah. Kutanya kau, Iksan, masih mau sayang Tenri toh? Sebenarnya tidak akan pernah hilang perasaanku kepada Tenri sampai kapanpun itu. Tapi Awah, jangan mau pakai tapi-tapi. Kalau begitu kok, berarti tunggu saja Tenri sampai jadi pirang. apa maksudnya ku tunggui Tenri jadi pirang? Tunggu sampai Tenri jadi janda. Pada cengi batemu Jack. Nah kau aja bilang tadi, tidak akan hilang perasaanmu sampai kapanpun. Berarti, biar ada suaminya, masih mau sayang juga Tenri. Orang manakah itu tunangannya Tenri? Orang sebelah kampung juga. Dia orang berada. Banyak juga proyek besarnya. Salah satu proyeknya ada juga di perbatasan kampung. Proyek apa? Proyek jembatan penghubung kampung kita dengan kampung sebelah. Tapi kalau kulihat, tidak nak kalah kaya juga Iksan. Ya, 50-50 lah. Ya di mata orang tuanya Tenri. Bukan masalah kaya atau uang Jack. Pasti ada jalannya. Kalau mau ku bantu Iksan dapatkan Tenri dengan cara yang taktis dan manis. Apa itu? Kali ngai Madeceng. Ada ideku. Saya akan mencari kesalahan proyek jembatan yang sedang dibangun tunangannya di Tenri. Dengan begitu, ia akan berkasus. Dan kamu Iksan, lanjutkan perjuanganmu. Percaya aku saja sama saya Iksan. Biar saya yang mainkan.